Shalom teman-teman, apa kabarnya setiap kalian di rumah? Karena Tuhan percaya kita semua dalam keadaan yang sehat. Dan kembali hari ini kita akan beribadah secara streaming. Dan saya harap, karena Tuhan harap kita semua dalam keadaan yang baik. Dan kita mau mempersiapkan ibadah kita dengan baik pada sore hari ini. Dan mari karena Tuhan mengajak setiap kita untuk memuji Tuhan dan pujilah Tuhan dengan kesungguhan hati kita, karena Tuhan tahu apa menjadi isi hati kita. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Ku tetap setia. Puji ku sembah namamu yang mulia. Kau tetap setia. Kau Allah yang setia. Ku puji
puji ku sembah namamu. Kau sungguh baik Tuhan, Kau Allah yang setia, Kau yang mengerti isi hatiku. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersekutu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur terima kasih buat kasih-Mu, buat kesetiaan-Mu pada setiap kami Tuhan, yang terus memberikan kesempatan kepada setiap kami untuk kami mengucap syukur Tuhan. Kembali kami Tuhan dalam ibadah streaming pada sore hari ini, biarlah setiap kami boleh sungguh-sungguh Tuhan, karena kami tahu Engkau hadir tidak dibatasi oleh tembok gereja. Karena kami tahu Tuhan, Engkau hadir dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar firman-Mu akan ditaburkan, Tuhan berkati setiap kami yang mendengar. Persiapkan hati dan pikiran kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti pujian dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dan biarlah itu boleh menjadi dupa yang harum bagi Tuhan. Dan saat ini kita tiba saatnya akan mendengarkan firman. Persiapkan Alkitab di depan kalian masing-masing. Kalau kalian perlu mencatat, silahkan catat untuk firman Tuhan ini setiap poin-poin yang nanti Kanatan akan sampaikan. Nah, saat ini suatu hal yang sungguh luar biasa bagi Kanatan untuk menyampaikan satu firman Tuhan yang menurut Kanatan ini simpel, dan memang kita semua sudah pernah mendengar ungkapan ini, tapi seringkali kita kurang mengerti efisiensi atau nilai yang terkandung di dalam hal tersebut. Yuk kita belajar bareng-bareng. Dan Kanatan hari ini ngasih tema renungan hari ini yaitu kasih yang bertindak. Oke, yuk kita teman-teman buka Lukas 10 ayat 37. Lukas 10 ayat 37, demikian bunyi firman Tuhan. Kanatan akan bantu setiap kalian memperhatikan. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya, kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Satu ayat yang sangat singkat, namun mempunyai nilai yang berarti bagi Kanatan pribadi. Kita mengerti bahwa kata kasih itu luas, ya. Kita mengerti kata kasih mungkin dari sekolah minggu, kita mengerti kata kasih mungkin diajari mama papa kita, kita mengerti kata kasih itu dari setiap orang-orang hamba Tuhan yang menyampaikan firman. Kanatan percaya setiap kita mengerti akan kata kasih atau nilai yang terkandung dalam kasih. Tetapi Kanatan ingin memberikan bahwa kasih yang bertindak itu kasih yang bagaimana sih? Nanti kita akan belajar bareng-bareng. Tapi Kanatan ingin ngasih satu perumpamaan seperti ini teman-teman, untuk teman-teman boleh mengerti bahwa kasih itu seperti ini. Kita semua bisalah ya berenang, tapi kalau teman-teman yang nggak bisa berenang, ya mohon maaf. Ya. Ini cuma hanya perumpamaan. Ya. Teori berenang itu kita tahu bahwa kita harus mengambil nafas bagaimana dalam gaya dada misalnya ya, dalam gaya punggung bagaimana, gaya katak bagaimana. Itu semuanya ada teorinya ya. Tiup nafas melalui hidung dalam air, terus apungkan tubuh ya di air, hilangkan rasa takut tenggelam. Setiap kita juga pasti enggak jebrol lahir terus nyeblung ke air terus kita bisa berenang, enggak mungkin toh. Jadi setiap kita juga pasti ada teorinya, dan rasa takut untuk tenggelam, rasa takut air itu ya pasti
umumlah kita rasakan. Gerakan kaki dan tangan sesuai gaya yang akan kita pakai, ya. Itu semua kita bisa mengerti. Dan apakah kita bisa berenang setelah membaca teori saja? Ya. Kalau kita di sekolah, kita diajari sama guru olahraga kita, oh teori renang itu seperti ini, teori, hanya teori. Tetapi apakah kita akan berenang dengan teori? Itu pertanyaannya. Nah demikian pula juga dengan kasih teman-teman. Kita dari kecil dicekoi kasih. Kita gede umur 5 tahun di playgroup, kita cekoi kasih sama guru agama kita. SD, SMP, SMA, kasih diajarkan. Saat kita masuk youth, saat kita kuliah, saat kita di luar kota, dimanapun kita berada, kalau kita ke gereja, hamba-hamba Tuhan ngomong kasih. Tapi kita harus ingat bahwa kasih itu hanya sebuah teori. Tetapi Tuhan ngomong di dalam Lukas 10 ayat 37 itu, pergilah dan perbuatlah demikian. Perbuat apa? Perbuat kasih. Kalau kita melihat dalam perikop ini dikatakan bahwa judulnya adalah orang Samaria yang murah hati. Di ayat 26 orang Samaria, Yesus menjawab. Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Terus orang Samaria ini ngomong. Jawab orang itu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Seberapa banyak setiap pribadi kita hanya mengerti teori tentang kasih. Tetapi setelah kita sampai di rumah, kita ngelawan orang tua. Saat kita bertemu dengan teman, kita berkelahi. Apakah itu bisa dikatakan kita berbuat kasih? Setiap orang mengerti hal ini. Kasih, yo rasa dikandani we, aku wis ngerti gitu ya. Udah ngelotok, kasih itu udah ngelotok di pikiran. Tetapi kasih sebenarnya adalah kasih yang bertindak, yang kamu buat. Kita nggak bisa berenang dengan teori saja. Kita bisa berenang karena kita praktek dengan cara-cara yang kita bisa, dengan nafas yang kita sudah pelajari, kita sudah atur sedemikian rupa, dan kita boleh menjadi atlet. Itu kan karena kita melakukannya. Demikian pula juga dengan kasih, teman-teman. Kasih kita ngerti, kalau nggak diperbuat, kasih itu nggak ada artinya. Jadi kasih itu harus dilakukan. Perbuatlah demikian. Apakah Yesus melakukan kasih? Jelas. Alkitab banyak mengatakan bahwa Yesus melakukan kasih. Tuhan nggak hanya ngomong tentang kasih kepada murid-muridnya, tetapi Tuhan juga melakukannya dengan perbuatan, dengan tindakan. Dilakukan nggak hanya teori bahwa kamu harus mengasihi sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Apakah Yesus hanya cuma ngomong seperti itu? Tetapi pertanyakan di dalam hidup kita masing-masing, dalam hati. Apakah kita sudah melakukan kasih itu? Kasih yang bertindak. Bukan hanya kasih, sekedar kasih. Dalam hati kita mungkin, Kak Nathan ngomong kasih terus. Apakah Kak Nathan sudah melakukan kasih tersebut? Kak Nathan masih dalam proses melakukan kasih tersebut. Saat kita melakukan kasih juga ada proses. Tidak diterima, tidak dihargai, tapi kita terus lakukan. Karena judulnya Kak Nathan, judul renungan hari ini, kasih yang bertindak. Coba deh, musuh, kita punya musuh. Kita punya musuh, terus kita kasih musuh kita, terus. Walaupun musuh kita berkata, apa-apaan sih cari muka kamu ya? Cari muka gitu. Kita kasih, enggak kok, aku kan mengasihi kamu. Kita lakukan, jangan hanya sekedar ngomong aja. Teori itu udah gampang sekali deh. Semua orang banyak melakukan teori saja, tapi prakteknya nggak tahu. Coba, terus kasihi. Lama-kelamaan, musuhmu juga akan melihat perbuatanmu yang kamu lakukan. Misalnya, Nathan melakukan kasih kepada musuhnya, akhirnya jadi sahabat. Itu kan sebuah buah yang ditimbulkan dari kasih. Kasih itu akan berbuah
kalau ada perbuatan, kalau dilakukan. Kasih nggak berbuah kalau kita cuma simpen doang teori. Ya. Jadi teman-teman semuanya, Kanatan harap kita mulai dari sekarang belajar kasih. Ya. Mungkin ini sebuah firman Tuhan yang sering kita dengar, tapi Kanatan ingin menyampaikan dengan sesuatu hal yang baru. Dan Kanatan menyampaikan ini bukan hanya sekedar teori, tapi Kanatan masih mempraktekkan hal tersebut. Mengasihi jemaat-jemaat GBI, mengasihi Youth for Christ, mengasihi di tempat Kanatan bekerja, di sekolah, waktu Kanatan mengajar dengan murid-murid. Ya. Pak Gagah itu kalau terkenal di Tegal ya. Saya nggak pernah memarahi murid dengan kasar, tapi saya memarahi dia dengan kasih. Ya, melakukan kasih. Apakah gampang? Enggak. Itu ada prosesnya dalam hati kita. Ya. Jadi kasih perlu bukti dan tindakan. Berbagai alasan kesibukan, kebutuhan yang menanti, enggan memikul tanggung jawab, takut dimanfaatkan, dan sebagainya menjadi alasan pembenaran kita untuk tidak membuktikan kasih. Itu hal yang benar. Ya. Kasih tidak bergantung kepada keadaan di luar kita, tapi kepada keputusan dalam diri kita. Itu kasih. Pilihan ada di tangan kita. Roh Kudus pun tidak dapat memaksa kita. Biarlah kita belajar membuktikan kasih kepada pasangan kita, kasih kepada teman-teman kita, kasih kepada orang-orang terdekat, dan komunitas kita tanpa mempedulikan keadaan dan respon mereka. Tunjukkan kasih. Yuk, kita mau memberikan kasih yang bertindak. Kita mau memberikan kasih yang memberikan bukti, bukan sekedar janji. Ya, jangan seperti dunia ini. Wah, janji-janji manis ya, seperti almarhum Pak D, Didi Kempot ya. Janji ya. Ya itu selingan sedikit ya teman-teman ya. Dan Kanatan mau menutup renungan firman Tuhan ini dengan sebuah kalimat. Dunia perlu kasih yang dibuktikan, bukan yang indah diperkatakan. Ya, sekali lagi Kanatan ngomong, dunia perlu kasih yang dibuktikan, bukan yang indah diperkatakan. Perkataan manis, ya, tapi kita harus lakukan dengan bukti. Orang akan melihat bukti kita berubah. Bagaimana sih? Lo buktinya mana? Kamu berubah? Ya, secara kasat mata. Ya, berubah, tapi tetap masih marah-marah, masih ngelawan orang tua. Itu sebuah kebohongan. Mari, kalau kita mengerti kasih, kita lakukan, buktikan kasih. Ya, bukan dengan kata-kata yang terlalu manis untuk dilupakan lah, itu mah orang-orang yang ini ya kasmaran dan sebagainya. Tapi yuk, Kanatan percaya setiap kita diberkati oleh firman Tuhan pada sore hari ini. Amin. Kanatan percaya setiap kita mau melakukan kasih tersebut dengan segenap hati kita, melakukan kasih tersebut dengan membuktikannya dengan benar-benar, seperti Yesus sudah membuktikan kepada setiap kita yang tertulis di dalam Alkitab. Oke teman-teman, dan kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati setiap teman-teman yang di rumah atau setiap teman-teman yang nonton channel ini. Jangan lupa lakukan kasih di dalam kehidupan kita, maka semuanya akan indah pada waktunya. Amin teman-teman. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur terima kasih buat kasih-Mu yang sangat besar, yang Tuhan tunjukkan kepada setiap kami, yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami, dan yang sudah Tuhan buktikan kepada kami melalui firman-Mu. Ajari setiap kami Tuhan untuk melakukan kasih tersebut, supaya bukan hanya sekedar janji manis yang kami perkatakan tentang kasih, tapi sebuah perbuatan yang kami lakukan, sebuah tindakan yang kami lakukan Tuhan. Biarlah setiap kasih ini boleh tertanam dalam hati kami, sehingga kami bukan hanya memperkatakan saja, tapi kami boleh membuktikan kasih tersebut. Sehingga orang-orang terdekat kami boleh merasakan kasih yang Tuhan sudah nyatakan 2000 tahun yang lalu. Terima kasih Tuhan, biarlah arti kasih atau kasih yang bertindak ini boleh tertanam kepada setiap anak-anak-Mu, dan perbaharui kami. Roh Kudus tolong untuk kami boleh melakukannya dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini boleh menjadi rema, menjadi berkat
bagi setiap anak-anak yang mendengar, bagi setiap teman-teman kami yang mendengar Tuhan. Kami percaya saat kami melakukan dengan sungguh-sungguh, kasih tersebut boleh berbuah lebat dan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu berkarya dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati, mari sama-sama katakan amin. Terima kasih buat teman-teman yang selalu stay, selalu nonton, selalu memperhatikan video ini sampai akhir. Dan di penghujung acara ini, Kanatan memberikan sedikit pengumuman. Setiap teman-teman yang mau memberikan persembahan, teman-teman boleh masukkan di dalam amplop, terus kabari atau WA Kanatan atau Kanehem untuk mengambil di rumah kalian masing-masing. Ya, jadi nanti Kanatan akan cantumkan nomor WA Kanatan dan Kanehem untuk kalian boleh memberikan, yang rindu memberikan persembahan untuk perkembangan Youth for Christ, ya, untuk memberkati Youth for Christ, ya. Dan Kanatan membuka hal tersebut, ya. Jadi jangan sungkan, nggak enak nanti Kanatan ke rumah, nggak apa-apa, ya. Itu sebuah bukti bahwa kita juga peduli, ya. Kanatan akan jemput setiap amplop tersebut, ya, bukan hanya amplop, tapi kita juga kunjungi teman-teman yang rindu dikunjungi, dan pengumumannya itu. Dan terus tetap jaga kesehatan bagi teman-teman, terus bantu di dalam doa, dan tindakan jangan lupa tetap pakai masker kalau memang keluar karena mendesak, tapi kalau nggak mendesak nggak usah keluar, ya. Tetap jaga kesehatan dengan makanan-makanan yang sehat, buah-buahan, sayur, sehingga kita boleh kuat jasmani dan rohani. Amin teman-teman. Dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah hadir. Dan jangan lupa subscribe biar channel ini juga terus menjadi berkat dimanapun channel ini ditonton orang-orang, ya teman-teman, ya. Oke, Kanatan pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, Tuhan memberkati selalu, dan biarlah kita semua tetap dalam lindungan Tuhan. Terima kasih, Shalom, Tuhan Yesus memberkati semua.